Guys, yang kangen dengan teori Doomsday, ayo ngumpul. Kalian simak video ini sampai selesai karena gue baru kepikiran satu teori yang ternyata make sense banget terjadi dan gue merasa juga Russo Brother kayaknya mulai nyerempet-nyerempet ke sana gitu. Kalau kalian ingat, ini kan ada project baru dari Marvel yaitu Vision Quest. Di ceritanya sendiri, itu kan Vision Quest nanti ada Friday, Karen dan sebagainya itu nanti akan berbentuk fisik. Mereka AI tapi bisa berbentuk seperti manusia biasa layaknya kayak Vision juga, di mana mereka di sini mencari jati diri emosional mereka gimana dan juga apa mereka selama ini bahwa mereka itu tidak terima kalau sebenarnya mereka itu mesin gitu. Sadar nggak sih? Konsep itu kayaknya udah mulai bakal tercium akan terjadi antara Tony Stark sama Dr. Doom. Makanya kenapa Marvel kok ngebet banget pengen menunjuk Robert Downey Jr. lagi sebagai Dr. Doom. Pasti ada kaitannya dong sama Iron Man. Gue merasa ini makin masuk akal, apalagi baru-baru ini kayaknya hari ini ya, kalau nggak salah hari ini Robert Downey Jr. itu baru aja ngepost sebuah fan art atau art untuk Doomsday, di mana di situ ada tangan dari Iron Man dan juga Dr. Doom sedang pakai megang mematahkan wishbone untuk Thanksgiving kayak gitu, karena ini juga bertepatan dengan Thanksgiving. Nah, kenapa dia kok buru-buru ada Iron Man di sampingnya? Di samping juga ada Dr. Doom. Artinya identitas dari Iron Man itu tidak akan lepas dari sosok Dr. Doom ini nantinya. Karena wajahnya tuh tetap Robert Downey Jr. gitu. Sejauh ini pasti kalian udah pernah dengar teori gimana gitu. Ternyata di sini sesuai dengan komiknya, di mana infamous Iron Doom gitu, di mana Dr. Doom mengambil wajah dari Tony Stark, dia berubah menyamar menjadi Tony Stark misalnya bla 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 bla. Oke, itu masuk akal gitu. Tapi apakah ini nyambung dengan proyek-proyek sebelumnya? Kayaknya agak susah untuk dibelokkan. Tapi gue punya versi lebih sempurna lagi gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, di sini sebenarnya kalau kalian kulik lagi tingkah dari Robert Downey Jr. By the way juga film dari Avengers Doomsday ini, kenapa di video sebelumnya gue kesel banget AI banyak banget itu. Karena memang di sini Russo Brothers, Marvel dan tim benar-benar nggak membocorkan apa-apa dan tidak terjadi kebocoran apa-apa kecuali lokasi syuting yang cuman segelumit kecil kayak gitu dari unboxing PSD, di mana sempat terlihat lokasi syuting depan rumah X-Mansion bla bla bla. Cuman itu. Tapi terlepas dari penampilan dari Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, gimana ceritanya lokasi syuting yang sama sekali nggak ada kebocoran kecuali dari AI. AI bangsat, nggak bisa dipercaya gitu. Daripada kita bahas AI, mending kita berteori lagi. Kita balik lagi teori tentang Dr. Doom gitu. Nah, sejauh ini buat teman-teman yang ngikutin akun dari Robert Downey Jr., dia pasti pernah ngasih clue aneh. Yang pertama di tahun lalu gitu, tahun 2024 dia sempat nge-share foto dia lagi megang komik dari Doom seri 1. Dan itu menceritakan asal-usul gimana Peter Van Doom bla 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 kayak gitu. Itu udah diperlihatkan bahwa dia jadi Dr. Doom ya. Kita nganggapnya iya jadi Dr. Doom gitu. Selanjutnya dia nge-share topeng Dr. Doom yang berisi coklat untuk Valentine Day. Ingat kan? Ya di situ ada coklat tapi ada topengnya Dr. Doom. Itu mulai clue-clue yang menarik gitu. Selanjutnya juga ada foto istrinya Susan Downey itu sebagai Sue Storm. Dia kayak cosplay sebagai Sue Storm. Dan kemudian ada emaknya, ibunya si Robert Downey Jr. itu pakai kostum Dr. Doom untuk hari Mother's Day. Dan sekarang di Thanksgiving dia nge-share art Dr. Doom lagi matain wishbone-nya dengan armornya Iron Man. Ada dua sisi yang berbeda. Kalau teman-teman biasa nangkepnya pasti lah biasa aja tuh bang. Mungkin ya karena dia pernah memerankan Iron Man, ya sekarang Dr. Doom ya jadi dua-duanya gitu. Enggak sesimpel itu kisah anak. Ada banyak sekali clue-clue yang bisa kita baca dari semua ini gitu. Jadi berangkat dari pembahasan hook gue di awal tadi adalah di mana dengan desah-desus cerita dari Vision Quest yang akan memunculkan lagi Ultron, mereka semua AI ini akan berbentuk manusia kayak Vision. Itu nantinya akhirnya mereka menjadi jati diri. Artinya ada satu momen yang keselip guys. Apa? Ada Karen gitu ya. Itu kan AI-nya si Spider-Man sebelumnya gitu. Kemudian ada Friday, ada yang lainnya gitu. Apakah Jarvis lagi akan muncul lagi di sini nantinya? Kita nggak tahu. Jarvis dalam bentuk bukan Vision ya. Nah, apakah kalian nggak mikir ada AI Tony Stark selama ini gitu? Kalian pasti inget lah nonton Iron Man pertama, Iron Man kedua, Iron Man ketiga sampai ke Avengers Endgame. Itu kita lihat banget gitu. Tony Stark itu sedang mempersiapkan backup AI untuk dirinya sendiri. Bahkan di momen pas dia meninggal di pemakamannya itu,
si Megan dan teman-temannya, istrinya, sahabat-sahabatnya lagi nontonin AI-nya Tony Stark ngomong kalau dia meninggal, ini tolong dihidupkan, di setel nih beberapa hologram-hologram ini. Nggak mungkin dong seorang Tony Stark nggak mempersiapkan dirinya yang kayak narsis kayak gitu. Nggak mungkin selama ini dia cocok-cocok di itu nggak mempersiapkan AI untuk diri sendiri jika nanti dia amit-amit udah ninggal gitu. Dan sekarang kebukti dia udah ninggal, dan gue yakin bahwa Marvel nggak akan mengganggu sisi dramatis dan juga emosional dari pengorbanan Tony Stark ketika dia menjentikan jarinya di ending Endgame, sehingga untuk memunculkan lagi Tony Stark, memunculkan lagi Iron Man, dimunculkanlah backup AI yang dibikinnya selama ini yang merekam apa yang dilakukan oleh Tony Stark, apa yang dilakukannya seumur hidupnya, sehingga nanti ketika dia meninggal, bahkan setelah dia memutuskan untuk menyanggupi pergi time travel bersama Steve Rogers juga teman-temannya di Endgame menyelamatkan separuh manusia yang hilang itu, sebelum-sebelumnya pasti dia udah mempersiapkan backup plan B. Seorang Tony Stark nggak mungkin nggak mempersiapkan plan B, yaitu backup AI-nya. Di satu titik ketika kita dengar ada isu-isu cerita bahwa di Vision Quest nanti AI akan berubah bentuk menjadi manusia, sangat mungkin terjadi kalau AI Tony Stark juga akan berubah bentuk jadi manusia. Nah di satu titik ini gimana kesinambungannya sama Dr. Doom? Dr. Doom yang kita duga-duga dia berasal dari Earth yang ada Fantastic Four itu bisa saja pengen menyelamatkan multiverse sesuai dengan visinya, sesuai dengan isu-isu sebelumnya bahwa di babak pertama nanti di Doomsday kita akan melihat Dr. Doom itu adalah sosok pahlawan, bukan villain gitu. Tapi nanti ketika dia menjadi villain di babak ketiga, itu adalah caranya menyelamatkan multiverse itu yang berbeda. Kasar, amburadul, dan salah. Ada cara yang lebih baik tapi dia memilih untuk ya mirip-mirip langkah kayak Thanos gitu, untuk memusnahkan setengah manusia, setengah populasi untuk bisa menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan luar angkasa dari kesumpekan itu. Itu juga yang dilakukan sama Victor Von Doom. Dia akan menyelamatkan multiverse dengan mengorbankan banyak orang di belakangnya. Dia nggak bisa naikin banyak orang ke kapal Nuhnya sendiri. Sehingga dia memutuskan untuk siapa aja yang selamat, terpilih masuk ke Battleworld. Itu yang salah. Dan akhirnya gimana ini bisa nyambung antara AI Tony Stark yang berubah menjadi manusia dengan database yang luar biasa itu dengan Dr. Doom? Di satu titik, Dr. Doom sangat membutuhkan pengetahuan dari Tony Stark. Karena Tony Stark di Earth 616 udah meninggal dan varian Tony Stark tampaknya nggak ada yang terbaik selain yang versi Earth 616. Maka ketika dia mengetahui ada teknologi AI berbentuk manusia ini, maka Dr. Doom dengan sihirnya akan memasukkan AI Tony Stark ini ke dalam armornya. Makanya ini kayak mirip-mirip dalam komik yang jadinya Infamous Iron Doom. Di mana kesadaran Tony Stark, wajah Tony Stark ini akan digabungkan oleh Dr. Doom ini, dan teori bahwa nanti terkait nanti ada Dr. Doom di balik Dr. Doom itu sendiri, gue mulai meyakini itu ada benarnya. Yang selama ini kita anggap jangan-jangan nanti Dr. Doom sesungguhnya adalah Cillian Murphy, bla 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 bla. Gue mulai agak yakin arah ke sana bahwa sebenarnya ada Dr. Doom yang sesungguhnya, Victor Von Doom sesungguhnya, uang wajahnya bukan Tony Stark. Maka dengan dia mengambil alih AI dari Tony Stark yang di backup untuk nanti kalau dia udah meninggal ini dan disatukan dengan sihir dan dikuasai oleh Victor Von Doom, disinilah titik serunya dari film ini, dimana kita akan melihat bagaimana perlawanan antara Tony Stark di satu titik nanti di babak ketiga berlawan dengan Victor Von Doom, bahwa sesemua ini nggak sesuai, akan terjadi gejolak batin dari Tony Stark. Dia nih mau jadi apa gitu. Ketika dia memperingatkan tim Avenger dan yang lainnya yang banyak yang nggak percaya bahwa Tony Stark udah meninggal, dan akhirnya dia melihat jangan-jangan ini adalah sosok varian karena memang terjadi inkursian bla bla bla. Banyak yang nggak percaya, akhirnya semuanya harus dikorbankan, dan yang menyelamatkan sekali lagi multiverse menurut gua adalah Tony Stark. Tapi sekali ini dalam bentuk AI dan kesadaran penuh. Dia mungkin nanti bisa ketemu sama Morgan Stark lagi, dia akan ketemu lagi sama istrinya. Itu bakal keren parah, dan clue ini makin terdengar jelas, dan makin gue yakin bahwa sebenarnya ada sosok lain selain wajah Robert Downey Jr. yang jadi Dr. Doom nanti di event Secret Wars. Lu bisa bayangin lah, tiba-tiba nanti di Secret Wars muncul lagi Iron Man, tapi bukan Tony Stark yang meninggal di Endgame, tapi AI-nya yang udah sepenuhnya kesadaran dari Tony Stark, bentuk wajahnya sama, hologramnya sama, bergabung sama Vision Quest, gabung lagi dengan tim Avengers, akan menghadapi Dr. Doom. Victor Von Doom yang sesungguhnya ibarat kayak Thanos akan berhadapan dengan semua tim dari Battleworld ini.
Itu bakal pecah. Dan kita akan melihat, dan gue membayangkan teori gue adalah di mana AI dari Tony Stark ini akan minta tolong ke tim Avengers, help me, kayak gitu. Dan seolah-olah dia minta tolong bahwa dia sedang dikuasai oleh Dr. Doom, sehingga akan terjadi perlawanan perebutan antara si tim Avengers, tim dari orang-orang yang mengenal Tony Stark ini akan membebaskan AI ini nanti. Dan pada akhirnya AI Tony Stark ini akan menyempurnakan dirinya menjadi bentuk manusia, akan bertemu lagi dengan keluarganya. Di satu titik inilah dia juga punya kesadaran Tony Stark. Dan mirip-mirip hubungan antara Wanda sama Vision itu juga akan terjadi nanti sama istrinya Tony Stark dan juga si AI Tony Stark yang udah bentuk jadi manusia. Dan ini cara yang paling make sense untuk bisa menghidupkan Tony Stark tanpa harus merusak pengorbanannya yang ada di Avengers Endgame. Bam, yang nantinya semua para Avengers lengkap akan mengalahkan Peter Van Doom yang sesungguhnya. Yang gue berharap itu Cillian Murphy dan sebagainya. Dan gue yakin Russo Brothers nggak akan bikin Robert Downey Jr. itu selesai di MCU dengan sosok yang jahat, villain. Pasti mereka pengen dengan dia udah mantep banget jadi ending di 616. Kenapa Robert Downey Jr. juga menyanggupi untuk balik lagi di Infinity Saga ini? Pasti ada titik yang dijanjikan bahwa lu nanti pada akhirnya bahkan menjadi pahlawan sekali lagi. Sebenarnya masih panjang lagi sebenarnya kalau kita mau ngobrol lagi tentang gimana titik temunya, gimana teorinya. Tapi karena memang akhirnya gue permudah bahasa gue yang akhirnya membuat video ini durasinya kita cukupkan aja sekitar belasan menit aja. Tapi kalau teman-teman pengen menyempurnakan teori ini, jangan-jangan bang bla 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 berdasarkan komik yang gue baca bla 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 bla. Gue pengen banget lihat tambahan kalian dan juga pendapat kalian, teori kalian di kolom komentar di bawah. So kita sudahi dulu pembahasan kita kali ini. Daripada kita membahas AI yang gak jelas itu, mending kita berteori lagi ya mulai sekarang terkait dengan Doomsday. Dan tunggu aja di 19 Desember 2025 kebetulan mereka akan merilis teaser trailernya bertepatan dengan film Avatar Fire and Ash. Ini juga jadi langkah Disney untuk melariskan Avatar ini menjadi film billion club lagi kan, 2 billion ya, 2 billion terakhir, semoga aja bisa 3 billion dan sebagainya supaya ini makin hype gitu. Dan kayaknya trailernya setelah rilis 19 Desember di bioskop kemungkinan bakal rilis mungkin di pertengahan Desember atau di akhir Desember baru rilis di YouTube. Jadi ya kita lihat aja nanti. Dan ini bentar lagi loh, 19 Desember itu bentar lagi. Jadi sampai jumpa di tanggal itu. Buat teman-teman yang masih setia banget nungguin pembahasan superhero di channel ini, thank you. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe. So sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.